Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika saat ini kami boleh bersama-sama berada di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan terlebih juga ya Tuhan saat ini kami akan mendengarkan firman. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati firman yang kami dengar, supaya menjadi bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga setiap kami yang berada di tempat ini yang akan mendengarkan firman-Mu, juga kami akan melakukan firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau juga boleh memimpin pemberitaan firman ini, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan terlebih biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu Advent yang keempat, yang mengingatkan kita akan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, ayat yang ke-22 sampai dengan 34. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didadanin Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan. Bapak Ibu Saudara, banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita khawatir. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa membuat kita khawatir. Saudara, di masa-masa pandemi ini, saya sendiri ya, tiap kali dari luar kemudian saya pulang, badan sudah mulai panas sedikit. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama istri, jangan-jangan saya corona gitu ya. Tetapi istri bilang, "Wah, kamu ini." Nah, saudara, banyak hal yang bisa membuat kita khawatir ya. Entah itu masalah pekerjaan kita sudah cari, kita sudah melamar kemana-mana, tetapi tidak kunjung dapat pekerjaan. Atau mungkin faktor ekonomi di dalam keluarga, saudara. Kita khawatir besok kita makan apa. Banyak hal yang bisa menjadi sesuatu yang membuat kita khawatir dalam hidup ini. Saudara, ketika kekhawatiran itu begitu banyak dalam hidup kita terjadi, maka sering sekali kita
menganggap bahwa kekhawatiran itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar dialami oleh setiap orang. Kenapa? Karena setiap manusia pasti punya pergumulan, setiap manusia pasti diperhadapkan dengan masalah. Oleh sebab itu, kekhawatiran menjadi sesuatu yang biasa. Saudara, pertanyaannya adalah begini, apakah benar bahwa kekhawatiran itu adalah sesuatu hal biasa, bukan masalah dan bukan dosa? Saudara, banyak di antara kita yang menganggap bahwa kekhawatiran itu bukan masalah, bukan dosa. Nah, saudara, kalau kita membaca ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, maka kita akan melihat bahwa apa yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata, jangan khawatir, itu artinya bahwa kita menganggap bahwa kekhawatiran itu tidak apa-apa, tidak masalah, tetapi bagi Yesus, dia melarang kita untuk khawatir. Saudara, kenapa kekhawatiran itu bisa menjadi sesuatu yang salah? Saudara, khawatir itu biasa, ya. Setiap manusia pasti khawatir. Tetapi masalahnya adalah ketika kita menghidupi kekhawatiran itu, sedikit-sedikit ada masalah khawatir, sedikit-sedikit masalah ada khawatir. Akibatnya apa, saudara? Kekhawatiran itu membuat kita melupakan Tuhan dan kita mengandalkan diri sendiri untuk mencari solusi akan kekhawatiran kita itu. Saudara, ketika Yesus berkata jangan khawatir, itu artinya Yesus berkata jangan hidupmu itu hanya bicara tentang kekhawatiran. Saudara, ketika kekhawatiran itu menguasai hidup kita, sebenarnya itu menggambarkan kehidupan kita, iman kita, relasi kita dengan Allah yang sedang bermasalah. Ketika bermasalah relasi kita dengan Allah, maka dengan mudah kekhawatiran itu akan menguasai kehidupan kita. Nah, saudara, tema hari ini bicara tentang damai sejahtera dalam kekhawatiran. Ya, damai sejahtera dalam kekhawatiran. Pertanyaannya adalah begini, saudara. Bagaimana supaya kita bisa mengalami damai di tengah-tengah kekhawatiran yang kita alami? Atau apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan damai ketika ada masalah, ketika kekhawatiran itu melanda kehidupan kita. Ya, saudara, tidak ada solusi yang lain selain daripada bersandar dan berharap kepada Tuhan. Saudara, solusinya adalah bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara, yang bisa memberikan kedamaian kepada kita di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi. Solusinya adalah bersandar dan berserah kepada Tuhan. Saudara, pujian yang kita nyanyikan tadi, Immanuel, itu artinya bahwa Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, kenapa kita enggan untuk bersandar dan berserah kepadanya? Saudara, pertanyaannya adalah begini, mengapa kita harus bersandar, dan bersandar itu hanya kepada Yesus atau kepada Tuhan? Kenapa, saudara? Mengapa kita harus bersandar, berserah kepada Tuhan? Ya, ketika kita punya masalah, kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus melakukan hal itu, saudara? Yang pertama, saudara, karena Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Ya, kita bersandar kepada Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita mempercayakan segala apa yang kita alami kepada Tuhan, karena Tuhan itu pemilik hidup kita. Ya, karena Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Nah, kalau kita membaca, saudara, ayat-ayat sebelum ayat yang kita baca tadi, sebelum ayat yang ke-22 itu, maka kita akan menemukan satu bagian di dalam ayat yang ke-13. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan meminta Yesus untuk berkata kepada saudaranya, supaya saudaranya bisa membagikan warisan kepadanya. Tetapi saudara, Yesus tidak mengabulkan permintaannya itu. Kenapa, saudara? Orang yang datang kepada Yesus ini datang karena didorong oleh rasa takut dan khawatir kalau saudaranya itu tidak akan membagikan warisan kepadanya. Saudara, di dalam ayat yang ke-22 kita melihat ada 2 kali Yesus berkata jangan
khawatir. Kemudian di dalam ayat yang ke-29, di situ Yesus kembali berkata, janganlah kamu mempersoalkan dan janganlah kamu cemas hatimu. Kemudian saudara di dalam ayat yang ke-32, Yesus kembali berkata, jangan takut. Nah, ketika Yesus berkata jangan takut, saudara, ketakutan itu muncul dari rasa khawatir. Ya. Kemudian di sini kita melihat bahwa ketika nasihat atau ajaran ini terus-menerus disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, itu berarti bahwa jangan khawatir adalah sesuatu yang penting yang harus diperhatikan oleh para muridnya. Artinya apa, saudara? Ketika Yesus berkata jangan khawatir, itu artinya Yesus meminta kepada para muridnya untuk tidak memberikan ruang dalam hidupnya untuk ada khawatir. Saudara, Yesus meminta jangan sampai ada ruang untuk khawatir dalam hidupmu. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan yang memiliki hidupmu. Nah, saudara, ajaran Yesus ini, kemudian Yesus di dalam ayat yang ke-24, Yesus menjelaskan tentang pemeliharaan Allah itu di dalam ayat yang ke-24 dengan mengambil contoh burung gagak. Yesus berkata, lihat burung gagak yang tidak punya gudang, yang tidak punya lumbung, yang tidak menanam, yang tidak menabur, tetapi Allah memberi dia makan. Saudara, dari hal ini kita bisa mengerti bahwa Allah yang Maha Kuasa sebagai pencipta itu mampu dan sanggup memelihara ciptaannya, meskipun ciptaannya tidak melakukan apa-apa. Ya, saudara perhatikan, burung gagak itu tidak menabur, tidak menuai, dan tidak punya lumbung, tidak punya gudang, saudara. Tetapi Tuhan beri makan. Artinya apa? Bahwa Allah yang Maha Kuasa, pencipta itu, sanggup memelihara, memberi makan ciptaannya, meskipun ciptaannya tidak melakukan apa-apa. Ya, saudara, kalau kita melihat lebih dalam tentang burung gagak di dalam perjanjian lama, di dalam kehidupan orang Israel, maka kita menemukan bahwa burung gagak itu adalah salah satu burung yang najis, salah satu burung yang dijauhkan oleh orang Israel, salah satu burung yang tidak bisa disentuh oleh orang Israel, yang mereka tidak mau sentuh. Kenapa, saudara? Itu najis. Sehingga burung gagak ini adalah burung yang tidak ada artinya, burung yang hina, burung yang harus dijauhkan. Tetapi saudara perhatikan, burung yang hina itu, yang menjijikkan itu, yang kita anggap itu tidak berarti, namun Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Saudara, apalagi engkau dan saya adalah orang-orang yang adalah manusia yang segambar serupa dengan Allah. Bukankah kita lebih berharga daripada seekor burung gagak, saudara? Hal ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa sesuatu yang kita anggap tidak penting pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi engkau dan saya yang berharga di mata Tuhan. Kemudian saudara, di dalam contoh yang kedua yang Yesus ambil, dia mengambil contoh bunga bakung, saudara, di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Saudara, di dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Yesus berkata bahwa bunga bakung itu indah, saudara. Dan Salomo pun dalam kemewahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Saudara perhatikan, bunga bakung ini tidak memintal, tidak menenun, saudara. Artinya tidak melakukan sesuatu untuk dirinya supaya dia baik, tidak, saudara. Tetapi kenapa, saudara, bunga bakung ini menjadi sesuatu yang indah, saudara? Kenapa? Karena ada tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Allah yang terus menjadikan bunga itu indah, saudara. Ada tangan Allah yang melakukan sesuatu pada bunga itu. Saudara perhatikan, bunga bakung di ayat yang kita baca dikatakan, hari ini ada, besok akan dibuang ke dalam api. Artinya apa? Bunga bakung itu hanya bersifat sementara, tidak bersifat kekal, namun dibentuk oleh Tuhan, dibuat indah oleh Tuhan.
Saudara, bunga bakung yang hanya sementara itu, yang hari ini ada dan besok tidak ada, dibentuk oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibuat indah oleh Tuhan. Apalagi engkau dan saya, saudara. Apalagi engkau dan saya, Yesus telah mati bagi kita. Bukankah itu kasih yang besar yang Tuhan kerjakan bagi kita? Saudara, seharusnya kedua contoh ini cukup membuat kita damai ketika ada masalah yang kita hadapi. Kenapa, saudara? Burung gagak yang hina, yang jijik, yang tidak berarti itu dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kita lebih indah? Bukankah kita lebih berharga dari burung gagak? Demikian juga dengan bunga bakung, saudara. Bunga bakung yang hanya sementara itu dipelihara oleh Tuhan, dibuat indah oleh Tuhan. Bukankah engkau dan saya lebih indah di mata Tuhan? Saudara, seharusnya kedua hal ini boleh menolong kita untuk melihat bahwa Allah yang memiliki hidup kita ini adalah Allah yang merancang sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Saudara, Allah sanggup memelihara dan memberikan yang terbaik kepada semua ciptaannya, termasuk kita sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita melanjutkan, saudara, di dalam ayat yang ke-25, di sana Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya. Pertanyaan seperti ini: siapakah di antara kamu yang dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya karena dia khawatir? Saudara, pertanyaan ini saya rasa tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjawabnya. Kenapa, saudara? Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menambahkan sesuatu dalam hidup kita yang lebih indah, lebih baik dari apa yang Tuhan rancang dan pikirkan atas hidup kita. Ya, saudara, tidak ada satupun yang bisa menambahkan sesuatu yang lebih baik dari hidupnya dibanding dengan apa yang akan Allah lakukan dalam hidup kita. Dan ayat ini, saudara, mengingatkan kita akan siapa kita di hadapan Tuhan. Pertanyaan Yesus ini mengingatkan kita siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita hanya ciptaan, saudara. Sebagai ciptaan, kita tidak dapat menambahkan yang terbaik dalam hidup kita melebihi apa yang terbaik yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Saudara, sebagaimanapun kita merancang yang terbaik dalam hidup kita, tetap rancangan Allah yang terbaik. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk merancang sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, maka kenapa kita harus terus bergumul dan berjuang sendiri untuk memikirkan yang terbaik untuk diri kita? Bukankah Allah itu jauh lebih mengerti, lebih tahu apa yang baik untuk saya dan untuk kita semua? Saudara, ini yang pertama, saudara, yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus bersandar dan hanya berserah kepada Tuhan? Karena kita mengenal Allah. Saudara, perhatikan. Kita bersandar kepada Allah karena kita mengenal Dia, saudara. Kalau kita tidak mengenal Dia, ngapain kita harus bersandar dan berserah kepada Dia? Justru karena kita mengenal Dia, saudara. Dan kita akan melihat nanti bahwa pengenalan kita akan Allah itu memperlihatkan ada satu relasi antara kita dengan Allah. Saudara, di dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan bahwa orang yang cemas hatinya adalah orang yang tidak percaya. Kemudian di dalam ayat yang ke-30 di sana dikatakan orang yang hanya memikirkan apa yang dimakan atau apa yang diminum adalah orang-orang yang tidak percaya, yang tidak mengenal Allah. Saudara, ketika hidup kita terus khawatir, terus memikirkan yang terbaik untuk hidup kita, saudara, sebenarnya ini adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ketika kita hanya terus-menerus berjuang pada diri ini tanpa melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya kita tidak punya pengenalan yang benar akan Allah.
Saudara, di dalam ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata, carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika Yesus berkata carilah kerajaan, artinya apa? Tuhan Yesus menginginkan para muridnya itu bertindak melakukan sesuatu untuk datang kepada Allah. Ya, saudara, carilah kerajaan. Sebenarnya Yesus berkata carilah pemilik kerajaan itu, bukan hanya sekedar kerajaan, tetapi siapa pemilik kerajaan itu yang kita cari. Siapa saudara? Yaitu Tuhan. Ketika Tuhan berkata cari, artinya ada tindakan yang kita lakukan untuk datang kepada Allah. Ketika kita datang kepada Allah, sesungguhnya itu sedang kita berjuang, sedang berusaha untuk membangun relasi dengan Allah. Saudara, ketika Kristus datang ke dunia, dan lilin Advent yang keempat hari ini bicara tentang didamaikan oleh Allah, manusia berdamai dengan Allah. Saudara, sesungguhnya itu memperlihatkan sebenarnya Allah yang memulai relasi itu dengan kita. Tugas kita adalah bagaimana relasi yang sudah dimulai oleh Allah itu kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sebagai manusia ciptaan Allah, berelasi dengan Sang Pencipta adalah sesuatu yang menjadi keharusan di dalam setiap kehidupan kita. Bukankah sungguh indah di dalam ayat yang ke-32 dijelaskan bagaimana Allah itu menyebut dirinya Bapa bagi kita. Artinya apa? Kita adalah anak-anaknya dan dia adalah Bapa kita. Bukankah ini sebuah relasi yang indah, yang seharusnya kita terus ada di dalamnya, saudara. Jadi saudara, ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah dan kita mengenal Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berserah dan berharap kepadanya. Dan tidak ada alasan untuk tetap tinggal di dalam kekhawatiran. Saudara, penyertaan Allah, kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan kita damai sejahtera di tengah-tengah masalah pergumulan yang kita hadapi. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu kisah yang pernah saya dan keluarga saya alami, saudara. Beberapa tahun yang lalu ketika kami satu keluarga sudah di Nias, kemudian seminggu setelah papa saya dipanggil oleh Tuhan. Jadi seminggu setelah papa saya dikubur, dimakamkan, di malam itu di jam 8 malam, saudara, kami mendapatkan pesan WA dari kakak saya yang ada di Medan. Isinya itu berisi tentang foto adik saya yang ada di Medan, yang sudah beberapa bulan dirawat di rumah sakit. Kemudian setelah keluar dari rumah sakit, tinggal di tempat kakak saya, dan malam itu, saudara, penyakitnya kambuh lagi, ya. Penyakitnya kambuh lagi. Dan ketika kami melihat fotonya, saudara, yang dikirim oleh kakak saya itu, kami menangis, kami takut, kami khawatir. Kenapa, saudara? Dia itu dalam keadaan berbaring dan dia posisinya begini. Dengan mata terbuka, saudara, dengan tangan terangkat begini. Dan tangannya tidak bisa bergerak, matanya tidak bisa berkedip lagi. Disadarkan lagi, dikasih minyak kayu putih atau yang lainnya, tapi tetap aja nggak bisa sadar, saudara. Kemudian ketika kami melihat itu, kami menangis. Terlebih mama saya, saudara, begitu menangis. Kenapa? Karena baru seminggu papa saya meninggalkan dia. Kemudian, saudara, kami telepon paman saya yang ada di Medan dan berkata kepadanya, "Paman, tolong bawa ke rumah sakit. Berapapun biayanya," perhatikan saudara, "berapapun biayanya kami kasih. Yang penting adik saya bisa masuk rumah sakit malam ini." Kemudian paman saya ngomong seperti ini, "Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Bersabar saja. Kita tinggal menunggu waktu." Saudara, ketika kata-kata itu kami dengar, kami yang malam itu dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan kecemasan, saudara. Kenapa, saudara? Karena adik saya ada di Medan sementara kami ada di Nias. Kalau dekat, saudara, nggak apa-apa kita langsung ke sana, tetapi ini ada jarak, saudara.
Dan kami malam itu nggak bisa pergi ke Medan, harus menunggu besok. Tetapi di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu saudara, di tengah-tengah tangis yang ada, ya, di tengah-tengah tangis yang ada, kami berdoa saudara. Kami mengingat ada Allah yang hidup, ada Allah yang tidak meninggalkan anaknya, ada Allah yang bersedia menerima keluh kesah kita. Kemudian saudara, malam itu kami berdoa. Ada yang berlutut, ada yang berdiri. Kami buka suara, kami berdoa sambil melihat foto adik saya. Saudara, setelah beberapa jam kami berdoa, setengah 11 malam adik saya itu mulai sadar. Ketika kami video call dengan dia, karena dia sudah dikasih duduk di kursi, hati kami tenang, hati kami lega. Meskipun kami khawatir, jangan-jangan sebentar lagi kambuh lagi dan selesai. Tetapi saudara, di malam itu, di tengah-tengah kecemasan itu, Tuhan berikan damai di dalam hati kami. Saya melihat mama saya, entah terpaksa atau tidak, dia tersenyum melihat anaknya saudara. Dan dia bilang, "Nah, besok saya berangkat ke Medan, besok saya ke Medan." Saya melihat ada senyum saudara dari wajah mama saya. Ada sukacita, ada damai yang dirasakan. Meskipun saudara, seminggu yang lalu suaminya meninggalkan dia. Dan saat ini anaknya sedang sekarat. Saat ini anaknya sedang dalam kondisi yang seperti itu. Tapi ada damai, ada ketenangan yang dihadapinya. Saudara, saya juga ingin mengajak kita semua. Saya tidak tahu pergumulan kita saat ini apa. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa kita punya Allah yang Immanuel, yang menyertai kita dan yang tidak pernah meninggalkan kita. Entah pergumulan apa yang saat ini Tuhan izinkan kepada kita, entah apa yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi mari kita melihat Allah yang hidup, Allah yang Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang tetap setia kepada kita. Saudara, kesetiaannya telah dibuktikan dengan kedatangan Yesus Kristus di dunia. Oleh sebab itu saudara, kesetiaan Allah, pemeliharaan Allah tidak layak untuk diragukan dalam hidup kita. Karena Dia sudah membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Oleh sebab itu saudara, biarlah dalam kehidupan ini kita boleh bersujud di hadapan Tuhan. Kita boleh terus mencari Dia di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena Dia tempat kita bersandar dan berharap. Dan hanya kepadanya ada damai yang sejati itu. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih saat ini melalui firman yang sudah kami dengar, Tuhan mengingatkan kami akan kesetiaanmu dalam hidup kami. Menyadarkan kami kembali bahwa kami ini adalah ciptaan dan Engkaulah pemilik hidup kami ini ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami untuk boleh terus bersandar kepadamu, untuk terus berharap kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa damai yang sejati itu hanya ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.